panggil Bapak Andreas Setiobudoyo untuk maju ke depan. Dan saya beri waktu untuk sebelum memaparkan materi untuk berkenalan terlebih dahulu. Monggo. Shalom Bapak Ibu semuanya. Pangapunten, sudah terlalu lama tidak memakai prosesor bahasa Jawa. Dados nggih pangapunten menawi mangke napa nggih? Pakai bahasa bilingual ngeten nggih. Kadang bahasa Jawa, kadang bahasa Indonesia. Nggih. Saya Andreas Setiobudoyo, saya tinggal di Kartasura. Menawi Bapak Ibu tindak datang bandara Adi Sumarmo, Mios Pajarindah. Nah, saya rumahnya belakang rumah makan Taman Sari. Nah, rumah makan Taman Sari dekatnya rumahnya calonnya Pak Jokowi yang baru. Ya, di situ. Saya dari kecil lahir sampai kuliah saya bisa aja. Dari kecil sampai saya kuliah saya berjemaat di GKJ Jenawi, Pepantan, Seloromo. Rumah saya di kampung itu belakang Peken Pelang, Seloromo menikah aja. Dan kemudian menikah dan kami akhirnya bergabung dengan Gereja Baptis di daerah Colomadu. Ya karena seluruh keluarga besar di sana dan nggak elok kalau bapaknya naik GKJ, anak istri dibaptis gitu ya. Jadi ya kita berjemaat di sana. Tetapi teman-teman saya banyak sekali. Satunya beliau yang luar biasa. Saya seringnya manggil Mas Pendeta gitu ya. Mas Pendeta. Di Sragen banyak juga teman-teman yang dari GKJ. Ya, ada di GKJ Mbasan, GKJ Taman Asri, Taman Murni juga ada. Ya, GKJ Induk juga ada beberapa teman. Saya bekerja di 16-17 tahun berjalan ini di marketplace, tepatnya di sales and marketing di bagian kosmetik. Nyuwun sewu, saya tidak bisa menyebutkan merek kosmetik saya tidak sedang dalam posisi iklan gitu ya. Jadi kalau untuk urusan kulit seperti ini cocoknya pakai make up yang bagaimana saya tahu gitu ya. Tapi bukan season saya sore hari ini. Saya mengawali bekerja dulu dari sales saya tidak tahu itu produk palsu gitu ya. Ya karena baru masuk kerja ya. KW-nya spare part pernah, kemudian makanan pernah, dan terakhir ya sampai terakhir ini di kosmetik. Dan puji Tuhan selain di pekerjaan juga dipercayakan untuk di gereja kami, di kepengurusan gereja saya sebagai koordinator pengurus. Kalau di sini mungkin majelis gitu ya. Kalau di denominasi kami namanya kepengurusan gereja. Saya menjadi koordinator di sana untuk beberapa periode. Dan saat ini sedang menyelesaikan tesis. Tadi sempat disinggung Mas Pendeta, izin Mas Pendeta Mas Pendeta, ya kenapa sih orang kerjanya nyeles, bahasanya sederhana gitu ya. Tapi mesti harus kuliah, ngapain gitu ya, capek-capek kuliah teologi. Dan Bapak Ibu menaik panjenengan waktu saya kuliah di pertanian, saya itu kuliah double. Jadi kalau pagi saya kuliah di pertanian, kalau sore saya kuliah di teologi ya. Karena Bapak Ibu saya itu beliau tidak berkenan saya masuk teologi gitu ya. Dadi opo gitu ya. Saya pernah disidang sama keluarga besar. Intinya nggak usah masuk teologi, mau jadi apa, mau makan apa gitu ya. Dan bahasanya itu karena saya ditangkap Tuhan, menangkap visi Tuhan. Ketika saya di kuliah, saya menangkap Tuhan nyuruh saya kemana. Itu keras sekali saya mendengar, dan sejak saat itu saya mengerjakannya di marketplace. Dan beberapa kali ini Pak Gembala di gereja kami, Mas, sampean kan wis STH, apa enggak pengen menggembalakan? Ya saya menjawab, Pak, sekarang Tuhan belum memanggil ke arah situ. Saya dipanggil Tuhan untuk bekerja di marketplace.
Nah ini kenapa Bapak Ibu, ini sejarahnya sekitar tahun 79 waktu saya lahir 79, itu ada buku menarik Bu, menarik Bapak Ibu nanti membaca. Itu apa namanya, Paulus si pembuat tenda itu yang menulis itu membahas bagaimana gimana caranya stop kekristenan di Indonesia. Kenapa? Jangan sampai terjadi seperti yang di Timur Tengah. Jadi kalau panjenengan Bapak Ibu, kenapa sana itu tidak se-ekstrem di Indonesia harus pakai hijab. Salah satunya karena para pekerja ini. Ya, jadi ada yang dipanggil Tuhan untuk menggembalakan sepenuh waktu, Mas Pendeta Nugraha. Ada yang dipanggil Tuhan untuk melayani di marketplace. Ada Paulus waktu itu ya. Dan ini kami memakai jubah, memakai baju seragam harian kami, sales gitu ya. Orang taunya saya sales gitu ya. Saya bisa masuk kemana-mana dan bisa bertemu dengan orang, bisa memberitakan Injil di situ melalui pekerjaan saya. Di Timur Tengah sana banyak asisten rumah tangga, sopir taksi, ahli kimia, ahli minyak dan sebagainya. Itu para misionaris yang bisa masuk melalui dunia pekerjaannya. Karena orang-orang terpanggil secara khusus untuk itu. Ada yang dipanggil sebagai pelayan Tuhan sepenuh waktu untuk menggembalakan. Ada orang-orang yang dengan di dunia sekuler, di dunia pekerjaan hari-hari ini untuk menjadi saksi-saksi Kristus di situ. Dan bagian saya di situ. Tetapi saya juga sadar bahwa saya juga perlu digembalakan. Saya juga perlu dimuridkan di gereja. Makanya saya juga aktif melayani di gereja Baptis khususnya, dan juga melayani di sana. Itu sedikit pembukaannya, Mas Pendeta. Terima kasih. Nah, itu latar belakang Mas Andre. Terus, sudah berkeluarga tadi sampai belum. Istrinya Mbak Eva itu saat ini sedang menempuh doktoral, disertasi ya. Ya, ini sudah persiapan disertasi S3 teologi. Kemudian anaknya 2 masih sekolah, yang satu SD, yang satu SMA. Ya. Itu singkat, nanti bisa setelah selesai acara kalau mau ngobrol-ngobrol dengan beliau bisa. Nah, sekarang kita akan masuk ke sebuah tema supaya gemeni wekdal tentang etos kerja Kristen. Semua orang dipanggil untuk bekerja, untuk dapat memperoleh hal yang baik di dalam kehidupannya, dalam tanda kutip rezeki. Semua harus diseranani, ya. Nanti nyambut damel. Etos kerja pun juga, mungkin orang lain juga memiliki etos kerja. Namun kali ini ada hal yang lebih spesifik, yaitu etos kerja Kristen. Nah, bagaimana nilai-nilai kekristenan itu akan kita daraskan di dalam kehidupan pekerjaan kita, sehingga tidak hanya berbicara mengenai kerja, tetapi ada nilai-nilai yang harus kita tanamkan. Nah, untuk selebihnya mari kita sambut Bapak Andreas Teobudoyo untuk menyampaikan materi tersebut. Monggo, waktu selanjutnya kami serahkan secukupnya. Izin saya berdiri, tipikal orang lapangan itu kalau duduk tidak enak, Pak. Siap. Ya. Bapak Ibu, izinkan saya tidak bermaksud menggurui, tapi mau sharing mawon nggih. Sharing bagaimana pengalaman Tuhan bahwa Gusti Yesus menika bukan Gusti sing jarene. Bukan Tuhan yang hanya berkuasa dulu membuat mukjizat 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Itu secara matematika nggak masuk loh itu. Catering mana? Ada yang usaha catering di sini? Ada. Bu, siap mboten Bu untuk menyiapkan konsumsi 5.000 orang? Dengan modal 5 roti dan 2 ikan. Benarkah Yesus hari-hari ini masih nyata dalam kehidupan kita dan bisa menjawab pergumulan jemaat? Ini penting. Katanya dulu itu
cara komunis mendoktrin bahwa tidak ada Tuhan. Ayo buktikan Tuhan itu tidak ada. Ayo berdoa, Tuhan minta permen, ya kenceng Tuhan minta permen, buka tangannya, ada permen enggak? Tidak ada. Sekarang diganti, Bu Guru minta permen, tangannya diangkat, Bu Guru minta permen. Dan pas murid-murid berdoa, gurunya bagi-bagi permen. Terus disimpulkan, kalau begitu Tuhan tidak ada. Tuhan itu hanya katanya saja, itu hanya cerita dongeng Nina Bobo gitu ya. Nah, Bapak Ibu, itu sedikit pemanasan. Saya sebelum masuk ke materi ini, saya pengen kita untuk nanti ada dialog gitu ya, dua arah, karena ini tidak bersifat satu arah, kita bisa saling melengkapi. Menurut Bapak Ibu, menurut panjenengan, bekerja itu berdosa atau tidak? Ini jadi pertanyaan dulu. Bekerja itu berdosa atau tidak? Ya. Menjadi kaya itu berdosa atau tidak? Orang Kristen bisnis kaya boleh enggak? Ini ada dua doktrin karena saya orang teologi ya. Jadi ada dua doktrin yang saling berseberangan. Ini yang akan menjadi masalah ketika kita masuk salah satunya, teologi kemakmuran. Menjadi orang Kristen harus kaya. Ini yang repot. Jadi kalau panjenengan nggak kaya, gajinya di bawah UMR, dipertanyakan iman saudara, diragukan kekristenan saudara. Saya pernah ketemu manajer yang seperti itu. Kamu nggak achieve dengan target, aku nggak yakin kamu percaya Yesus. Karena apa? Percaya Yesus, kekristenan diukur dengan kekayaan. Nah ini repot. Sementara yang satunya teologi penderitaan. Saya sering ngobrol sama Pak Pendeta, Pak, hebat panjenengan bisa di posisi sebagai gembala. Gembala itu serba repot. Kalau gemuk, sehat, dikirain gak pernah prihatin, gak pernah doa puasa gitu ya. Tapi kalau kurus seperti saya gak diberkati gitu. Ini repot gitu ya. Nah ini pemanasannya. Oke, saya akan masuk ke etos kerja. Etos kerja itu apa? Ya ini slide selanjutnya, Pak atau Mas? Oh ini bisa. Ya. Saya tidak terbiasa bisa dibantu di sana. Ya, etos kerja ini di internet Bapak Ibu bisa membaca, karena ini hanya sebuah pengetahuan saja. Ini bukan penekanan saya ya. Etos kerja itu keyakinan seseorang yang ya dari keyakinan itu membawa semangat untuk apa? Bekerja keras dan memberi yang terbaik, all out ya. Dan dengan etos kerja yang dunia hari-hari lakukan, itu orang bisa mempengaruhi orang, mempengaruhi pemerintah, bahkan mohon maaf, mempengaruhi oknum hamba-hamba Tuhan. Karena dia etos kerjanya bagus, bisnisnya bagus, secara ekonomi dia ya settle gitu ya. Saya pernah ketemu dengan seorang gembala, teman juga, doakan saya harus berani mendisiplin salah satu jemaat. Loh ya tinggal disiplin toh Mas ini. Ini masalahnya, ini jemaat kelas kakap ikan hiu gitu ya. Kalau didisiplin siap-siap nanti dia akan meninggalkan gereja. Dan ini pasti akan mempengaruhi dalam tanda petik persembahan gereja. Tapi puji Tuhan, mantap didisiplin ya, karena gimana? Ini terjadi pelanggaran kilometer 7 gitu ya. Bapak Ibu tahu kilometer 7 sebelum keuntungan ya. Jadi ya sudah didisiplin dan ternyata dia berani mengatakan kebenaran terhadap orang, salah satu jemaat yang ya meskipun secara finansial sangat mensupport gereja, tetapi ternyata dari kehidupannya dia melenceng, dan ketika dipamerdi gitu ya, didisiplin, ditegur, dinasihati, itu dia melawan dengan cara yowis
lewani negaraku, aku metu gitu ya. Tetapi ya, etos kerja bisa membuat seperti itu. Orang bisa hebat, sukses, berpengaruh, mempengaruhi dan dipengaruhi ya. Jadi etos ini bisa dipengaruhi dengan perusahaan yang baik, orang punya etos kerja yang baik. Orang punya etos kerja yang baik, lingkungan pekerjaannya jelek, bisa terpengaruh juga. Nah ini, dan orang yang dengan etos kerja yang baik ini dicari. Sedikit sharing di dunia marketing kami itu saling mengintip. Brand A, brand B, brand C itu siapa sih SPG yang paling hebat penjualannya, itu pasti dikejar. Minta gaji berapapun disiapkan untuk istilahnya itu untuk membajak. Karena mengkader dari nol itu nggak enak. Sekarang perusahaan pengennya cari orang yang sudah jadi hebat digaji lebih tinggi. Nah ini etos kerja. Tetapi kita tidak dalam pembahasan ini. Ini diakui oleh dunia. Hasilnya memang kelihatan ya. Standarnya ya penghasilan, kekayaan, posisi, pengaruh itu didapat. Tetapi saya tidak berbicara tentang ini. Oke Mas, lanjut. Nah, semua orang juga tahu bahwa disiplin, efektif, efisien, kreatif, kerja tim, kerja keras, jujur, rajin, ulet, itu akan membuat orang sukses. Dunia tahu. Dan ini sudah dikerjakan oleh orang dan berhasil. Tapi salah satu yang jadi pertanyaan, saya sorot misalnya jujur. Orang tahu nggak kira-kira bahwa mencuri itu berdosa? Tahu nggak? Tahu. Orang tua sejahat apapun pasti ngajari jangan mencuri. Pertanyaannya, korupsi di Indonesia masuk politik, ada nggak? Ada nggak hari ini? Tidak ada nggak? Semua orang Indonesia baik-baik ya. Kejujuran, kenapa masih ada saja orang yang ya tidak punya kepekaan dan sebagainya? Orang tahu kejujuran, orang tahu ketulusan, tetapi pertanyaannya apakah itu pasti dikerjakan, pasti dilakukan setiap saat, setiap waktu? Ini yang jadi pertanyaan. Suatu hari saya masuk ke supermarket swalayan, saya nggak sebut namanya ya, nggak etis. Karena bukan masalah swalayannya, tapi oknum karyawannya. Karyawannya ini kalau Bapak Ibu nanti tindak di swalayan, di Sragen misalnya, ada beberapa swalayan di sini, pasti ada tempat penitipan barang ya. Yang bawa tas itu kan jaket dan sebagainya dititipkan di situ. Waktu kami habis belanja, anak kami minta sesuatu di lantai atas, belanjaan kami, bawaan kami titipkan di tempat penitipan barang. Nah, karena digaji orang bisa bersikap ramah karena digaji. Walaupun di rumah wah gitu ya. Tetapi dengan digaji orang bisa ramah. Waktu itu ketika melayani kami, oh silakan Mbak ini, oh ya Bu mari gini Pak ini. Mbak ini hadiah apa? Oh ini untuk pembelian sekian dapat hadiah sekian. Loh tadi kami beli ini, kami dilayani dengan baik. Saya juga wah ini cantik, energik, wah hebat ini. Wah ini siap-siap mau tak bajak, tak lapor ke atasanku untuk dibajak gitu ya. Kemudian datanglah salah seorang karyawan baru pakai celana bawah hitam, atasnya apa biasanya kalau karyawan baru? Putih. Mbak, plastik ukuran ini yang mana? Itu tuh pojok bawah. Sing itu Mbak, itu loh itu. Sambil dia melayani di depan, ini. Karena griseni terus, griseni itu gimana? Padahal tadi habis dengan kami begitu lembutnya, tapi dalam sepersekian detik bisa kita aslinya gitu ya. Ini bisa Bapak Ibu, bisa terjadi seperti itu. Karena apa? Ya, karena dia melakukan itu karena dibayar. Nah, kalau anak Tuhan, karyawan ataupun pengusaha ataupun wirausaha ataupun ASN Kristen seperti itu, waduh bahaya ini ya. Dunia tahu, dunia sudah lakukan ini. Kalau kita cuma bisa kayak gini dok, apa bedanya? Next.
untuk slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke etos kerja profesional Kristen. Saya tambahi profesional Kristen di sini ya. Nah, mari saya mengajak panjenengan semua membuka Yohanes pasal 2. Yohanes itu ada di perjanjian lama. Yohanes 2. Izin pakai kacamata. Penyakitnya usia 46 ke atas harus pakai kacamata plus. Yohanes 2 ayat mulai dari ayat 13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku itu menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Bapak Ibu, sudah yang dikasih Tuhan Yesus, di Yohanes ini saya melihatnya ini relate, berhubungan ya dengan konteks hari ini. Siapa yang pernah Bapak Ibu mersani film Upin Ipin atau sedang menemani putra putri atau cucu Upin Ipin? Ya, ada satu tokoh yang menarik selain Upin dan Ipin. Siapa? Iya, Wail. Mael niku istimewanipun apa? Pebisnis. Wah, hebat loh ini. Dia itu begitu cermat melihat apa? Peluang bisnis. Melihat peluang bisnis itu sangat ya. Jadi ketika misalnya melihat, ini misalnya loh ya, banyak jemaat yang ketika ke gereja itu motornya kotor berdebu gitu ya. Ini mungkin yang seperti Mali, wah aku mau buka cucian motor di depan gereja. Jemaatnya ibadah, tak tawarin nyuci, pulangnya mobilnya bersih, ini contohnya, ini malah seperti itu. Nah, pedagang ini seperti itu Bapak Ibu. Saya mencoba menyelidiki, ini siapa sih? Ternyata mereka juga orang-orang Yahudi. Orang-orang beragama Yahudi, bukan orang luar. Bukan orang luar. Nanti kalau Bapak Ibu baca di misalnya yang di Matius, Markus, dan Lukas, itu ternyata terjadi kong kali kong antara para imam dan para pedagang. Kong kali kongnya di mana? Kenapa sampai bisa? Ini bukan di dalam bait suci ya, tapi di pelataran bait suci. Jadi di bait suci Yerusalem itu ada beberapa pelataran. Pelataran yang agak luar itu untuk para imam, kemudian pelataran yang agak luarnya lagi itu untuk orang Yahudi awam, dan yang pelataran paling luar itu adalah orang non-Yahudi yang sudah memeluk keyakinan Yahudi, dan biasanya itu dipakai untuk tempat ibadah. Nah, orang Yahudi itu, kalau Bapak Ibu tahu, bahwa ketika memberikan persembahan itu kan harus ya ada stratanya gitu ya. Kalau yang kelas sekian ya dia lembu domba gitu ya. Kalau yang paling bawah dia harus burung tekukur atau merpati. Papa mamanya Gusti Yesus persembahannya apa? Lembu, domba. Yusuf dan Maria persembahannya apa? Ya, ini yang berarti klaster yang persembahan yang paling bawah. Nah, yang jadi permasalahan adalah menurut penafsir yang saya baca beberapa teks penafsir itu, mereka tuh menjual burung merpati ini 15 kali lipat dari harga umum di luar. Karena itu kan mereka kan orang jauh. Orang jauh bukan orang asli Yerusalem. Kan nggak mungkin orang-orang jauh itu ketika harus beribadah Paskah atau Pentakosta itu harus bawa merpati atau lembu domba dari rumahnya, kotanya sampai Yerusalem, ya pasti sudah lemes gitu ya. Pasti akan ditolak. Atau mereka bisa beli sebenarnya di sekitar Yerusalem situ. Tapi ternyata kong kali kongnya begini.
para pebisnis ini, para pedagang ini dan penukar uang ini kong kali kong dengan para imam untuk kalau ada orang yang mau beli atau membawa dari luar itu nggak boleh, harus beli dari ini yang jadi masalah. Makanya ketika nanti di Matius, Markus, Lukas itu para imamnya marah kepada Yesus. Kok terjadi seperti itu nih? Ini yang, nah sekarang pertanyaannya begini. Orang Yahudi itu ada skema, jadi mengajari putra-putrinya tentang Taurat siang malam, waktu makan, waktu minum, waktu apapun pokoknya, waktu leyeh-leyeh, waktu di angkringan, ngobrolnya tentang skema Taurat. Pertanyaan saya, kira-kira menipu itu mereka tahu nggak itu dosa? Tahu. Menjual burung merpati dengan harga di up sekian yang tidak normal itu, ya, di Alkitab di Amsal timbangan yang tidak jujur itu aku benci gitu ya, bahasa firman Tuhan katakan. Tahu nggak kira-kira seperti itu? Itu dosa. Tahu. Para imam mengambil hak seperti itu berdosa, tahu nggak kira-kira? Tahu. Pertanyaannya, kok masih dipraktekin? Kok terjadi? Bahkan ini Alkitab mencatat loh ini. Betapa merosotnya para imam. Ini mewakili para pelayan dan hamba Tuhan konteks saat itu. Yesus datang untuk beresin ini. Ini saya sedang membahas itu ya. Ya. Dua hal yang saya tekankan dalam kisah ini adalah yang pertama itu truth encounter. Jadi perjumpaan kebenaran, bahwa benar harus dinyatakan benar, tidak boleh ditawar-tawar. Ini kalau kita para profesional Kristen, orang-orang Kristen yang bekerja, berwirausaha, ini pegang teguh ini, wah luar biasa. Saya yakin nggak sampai 6 bulan gereja ini penuh, perlu dilihat 4-3 lantai karena banyak yang akan rindu beribadah. Kalau kebenaran itu dinyatakan dengan tidak ditawar-tawar. Yesus berani lakukan itu. Semua dijungkir balikin. Nggak ada yang protes sebelumnya. Tetapi kenapa Yesus berani lakukan itu? Ya karena Yesus benar. Dan Yesus menyatakan kebenaran. Benar adalah benar. Salah adalah salah. Di dunia bisnis, di dunia marketing itu ada wilayah abu-abu. Tapi Yesus enggak. Ya atau tidak, panas sekalian atau dingin sekalian. Karena kalau kamu suam-suam, manget-manget gitu ya, out. Yang kedua, tadi perjumpaan kebenaran. Yang kedua adalah power encounter, perjumpaan kuasa. Ini penting. Kenapa ada orang yang mengaku Kristen, tetapi ketika menghadapi sesuatu yang itu, satu nggak berani mengatakan kebenaran, dan yang kedua itu nggak berdampak karena masalah power, kuasa. Yesus ditanya, apa hakmu Yesus? Wani-wani nih gitu ya. Ini sudah disepakati loh oleh sidang bahwa mereka boleh jualan. Apa otoritasmu? Legalitas apa? Ya. Yesus katakan apa? Rombak, runtuhkan, tak bangunnya berapa? 3 hari. Yesus mengatakan itu memang Yesus akan disalib, mati, dan bangkit hari ketiga. Tapi yang jelas di situ adalah masalah apa? Mereka, wah kami membangun 40 tahun lebih, engkau mengatakan ini 3 hari, enggak. Ini berbicara apa? Yesus punya kuasa. Yang satu masalah kebenaran harus dinyatakan. Yang kedua ada backup. Backup itu apa ya? Degengan. Degengannya siapa? Degengannya pusat ya. Ini perlu Bapak Ibu. Saya orang marketing, lihat dengan mata kepala saya sendiri. Suatu hari salah seorang tim, Mbak, lapo, maaf ya bahasanya kadang campur-campur. Lapo kok setiap you jualan di toko ini, penjualanmu selalu
di bawah average, di bawah rata-rata. Dia cerita, Mas, di toko ini saya nggak sebutin, ada salah satu brand X dengan karyawan ini itu pasang pengelarisan. Loh, kamu tahu dari mana? Oh, aku ngerti dewe, Mas. Gitu ya. Jadi di etalase kosmetiknya itu yang brand kompetitor ini, mohon maaf ya, dia pasang ya ubur rampe peralatan wanita di bawah etalase kosmetiknya, dan katanya setiap orang ini jualan itu yang lainnya sepi dan yang rame dia. Kemudian saya datangi 2 orang ini tim marketing saya. Mbak, mana tokonya? Ini, yuk kita datengin. Akhirnya sebelum ini, keyakinan saya, kamu tim di bawah saya. Ini bisnis, saya ikut bekerja di sini dan saya bertanggung jawab dalam sampai di situ. Saya punya keyakinan, dia punya backingan, aku juga punya backingan. Ini kesempatan, Bapak Ibu. Kesempatan untuk saya. Ya bakul kecap pasti yang ditawake kecap, nggak mungkin bakul kecap nawake saus, nggak mungkin. Saya juga punya backingan, gitu ya. Backingan saya Gusti Yesus. Jangan khawatir, ayo kita doakan. Ya sudah, di pojokan toko kami bertiga berdoa, mereka mengamin, amin, amin, amin gitu ya. Dalam nama Yesus patahkan semua kuasa jahat itu. Dan singkat cerita selesai. Ya poinnya adalah saya mau meyakinkan bahwa dia punya backingan, saya juga punya backingan. Backingan saya Gusti Yesus, lebih hebat. Saya proklamasikan bahwa Yesus itu siapa, bagaimana kuasanya, bagaimana dia menolong. Dan singkat cerita apa yang terjadi? Setiap datang ke situ, 2 tim saya itu jualannya terbaik. Apakah saya hebat? Enggak. Siapa? Yesus. Ini masalah kuasa, ini masalah power. Saya dibesarkan dari kecil GKJ. Saya masih ingat puji-pujian KPK. Duh nyawaku jo kuatir. Ada yang masih lagu itu ya. Tut wuria salaminya. Ini nggak hanya teori. Nyawaku nggak perlu khawatir. Hei nyawaku ojo khawatir. Waktu omsetnya lagi down gitu ya, saya di perjalanan nangis. Yang teringat bukan lagu-lagu yang sekarang. Memorinya dulu sekolah minggu dengerin bapak ibu ngidung di kampung itu, ngidungnya itu nggak pakai organ atau apa, ngidungnya itu balapan gitu ya. Gimana sih? Tetapi itu rekamannya kuat sekali. Duh nyawaku jo kuatir, Gusti tan ewang. Yesus tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, besok nggak pernah berubah kuasanya, sama. Saya praktekkan dalam kehidupan saya sendiri. Ini bukan masalah karismatik atau pentakosta atau apa, enggak. Gusti Yesus itu miliknya orang percaya, termasuk jemaat GKJ Sidomulya. Amin. Harus diimani itu. Suatu hari dosen saya, ini maaf nih, saya harus, mohon maaf, harus mengacak-acak pemahaman kita bahwa kuasa Yesus ini sedang diiklankan itu sudah nggak punya kuasa, sudah nggak punya power. Ini saya harus berani ngomong keras masalah poin ini. Suatu hari dosen kami di kelas gitu ya. Siapa yang pernah di sini doa pengusiran setan gitu ya? Pertanyaannya, doa pengusiran setan itu hanya di Alkitab atau hari ini bisa terjadi? Akhirnya diyakini, oh bisa terjadi hari-hari ini. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ketika kita sedang berdoa mengusir roh jahat itu harus pakai cara apakah seperti itu atau bagaimana? Dosen saya pengalaman seperti ini. Dia juga dari GKJ.
Suatu hari dalam pelayanan beliau pernah ada kuasa yang seperti itu. Berdoanya bagaimana? Kamu pergi. Tak hitung pinter lu ya. Ora lunga tak kandhaki Gusti Yesus. Siji, isih ngeyel. Loro, sangkas lo ya. Baru ngomong kuasa jahat terlepas, orang yang itu mengalami manifestasi dan dilepaskan dalam kuasa Yesus. Ini bukan masalah kamu GKJ, apakah kamu karismatik GBI, bukan. Ini masalah kuasa. Bahwa orang-orang yang di dalam Yesus Kristus, Yesus bekali itu. Ada kebenaran firman Tuhan dan ada kuasa backingan dari Gusti Yesus. Ini yang tidak dimiliki oleh karyawan-karyawan di luar Kristus. Etos kerja profesional Kristen. Saya masuk dari situ ya. Oke, next. Nanti kalau kebanyakan saya nggak masuk etos kerja. Siapakah kaum profesional Kristen? Ya ini harus didefinisikan. Jadi orang Kristen ya, berprofesi sesuai keahliannya atau kompetensinya, keahliannya yang dimiliki, baik didapatkan dari formal, pendidikan kampus, D3, S1 atau profesi atau non formal. Saya tuh ketika belajar salesman itu jangan dikira dari lulusan ekonomi, enggak. Saya belajar dari marketing itu dari justru yang lulusan SD, lulusan SMP. Mereka tuh pure, murni ketika dan saya wah ini hebat. Saya bedanya di situ ya. Saya tipikal orang yang mau belajar dan belajar dari orang. Saya mendengarkan itu sambil menganalisa. Oh berarti ini saya kurang di sini, saya kurang di sini. Saya belajar dari situ. Pendidikan non formal ini juga menjadi orang mampu, memiliki kemampuan profesional. Dan cirinya apa? Dibayar. Kalau kita kerja dibayar, pasti itu pekerjaan profesional. Nggak mungkin kalau kita nggak profesional kok dibayar. Siapa yang mau bayar gitu ya? Yang kedua, pasti punya keahlian khusus. Punya background pendidikan tertentu. Ini penting Bapak Ibu. Poin 4. Kita tuh dituntut harus memberi yang terbaik atau garansi atau nyaman atau pelanggan kita, klien kita atau customer kita ataupun orang-orang yang kita layani, entah kita pengusaha, ketika kita jual catering gitu ya. Kan hari ini sedang isunya makan bergizi gratis. Seperti itu. Kita sebagai pebisnis Kristen pasti kan dituntut untuk makanannya sehat, nggak basi dan sebagainya seperti itu ya. Kalau kita sebagai asisten rumah tangga ataupun karyawan, kita dituntut oleh atasan kita. Nah ini pasti kita kalau ada tuntutan dari pihak lain untuk karena kita dibayar maka kowe harus berikan ini, itu pasti orang profesional. Nah yang kelima ini yang sering meleset di sini. Integrasi iman dan profesi. Sering terjadi adalah disintegrasi bangsa. Disintegrasi. Jadi integrasi itu kan menyatu, menjadi satu, tidak terpisahkan antara iman dan profesi. Tapi sering yang terjadi adalah disintegrasi. Saya masuk di sini. Siapa kaum profesional Kristen? Ya selain di atas, yang saya menyoroti adalah mendefinisikan seorang yang mengintegrasikan, menyatukan antara imannya dan profesinya. Oke, selanjutnya berbicara tentang etos kerja Kristen, saya hanya akan menyoroti 2 saja. Tadi penghantar ya. Yang saya soroti cuma 2. 1 paradigma, yang kedua identitas. Kalau kita sudah sepakat di sini, sudah komitmen di sini, paradigma dan identitas, saya yakin saudara, Bapak Ibu, etos kerja itu akan mengikuti firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan ya, ditambahkan kepadamu ya. Cari dulu kebenaran Allah dan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Nah, paradigma itu bagaimana keyakinan seseorang atau cara dia memandang dan cara dia melakukan sesuatu, melihat ya. Selama ini mempraktekannya bagaimana gitu ya. Ini ada beberapa pandangan, saya hanya mengambil 4 saja.
Ini paradigma yang pertama, itu paradigma yang sekulerisme. Jadi ya tidak mengenal yang rohani, pokoknya semuanya ya yang berbau. Jadi termasuk sekulerisme itu akan menyortir, menyortir itu memilah-milah sesuatu yang berbau, kalau di orang teologi demitologis, mukjizat, penyembuhan, 5 roti 2 ikan. Itu kalau didekati dari sekulerisme itu, wah itu kan bukan Yesus bikin mukjizat itu. Ada orang yang nyembunyiin makanannya, kan awalnya pelit. Terus kemudian ada anak kecil kasih 5 roti 2 ikan. Lalu pada malu, anak kecil jawab kasih ke Yesus, kok akhirnya orang tua itu bawa bekalnya dikumpulin gitu ya. Itu orang sekulerisme seperti itu, nggak akan percaya mukjizat, nggak akan ada percaya kuasa Yesus gitu ya. Nah, Lukas 12 ayat 20 sampai 21, ada yang bisa membantu membacakan? Lukas, Matius, Markus, Lukas ayat ya. Ini ada orang yang mengumpulkan harta ya. Hei jiwaku, padamu ada begitu banyak harta tertimbun bertahun-tahun sampai keturunan ke berapa biasanya? Ke-7 gitu ya. Nah. Untuk siapakah engkau akan ya pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ayat selanjutnya, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta. Ini yang jadi masalah, bukan masalah mengumpulkan hartanya loh nggih. Orang Kristen mengumpulkan harta boleh enggak? Ini yang jadi masalah di mana? Iya, bagi dirinya sendiri. Ya nggak mau peduli, dia nggak mau peduli masalah rohani, dia nggak masalah peduli dengan Yesus, ya. Ini kalau di gereja kami, saya nggak mengatakan di sini ya. Saya pernah menangis sebagai seorang koordinator pengurus dan yang tahu kondisi keuangan gereja waktu itu. Sedikit izinkan saya sharing ya dengan kondisi. Jangan disangka kalau gereja di kota itu everything is okay, enggak. Waktu saya awal-awal masuk dalam kepengurusan gereja, saya menangis betul. Tuhan, tak lanjut enggak ya aku berjemaat di gereja ini? Nangis aku Tuhan. Keuangan gereja itu defisit 2 bulan Bapak Ibu. Saya cerita, saya tahu karena saya sebagai ketua majelis gitu ya. Kalau bahasanya, saya sebagai koordinator pengurus, saya tahu wah ini ngeri. Prido yang kemarin tuh ngapain gitu. Jadi nyuwun sewu Pak nggih. Ketika memberi tanda kasih kepada pendeta kami waktu itu ya, tahun 2000. Saya masuk itu, saya menikah tahun 2010, saya mulai melayani 2012. Waktu itu untuk mohon maaf untuk memberi tanda kasih kepada pendeta itu adalah, jadi kalau gaji bulan ini apa nih 1 Oktober gitu ya, jadi itu nanti pemasukan bulan Desember besok, kebayang betul? Jadi kami minus 2 bulan anggaran. Bisa terjadi ya. Kemudian saya mulai ya karena saya mulai tipikal analitis ya, saya baca di pengumuman gereja. Di pengumuman gereja, sekretaris gereja itu menempel pengumuman di situ. Kaget saya. Pak Gembala segini. Mohon maaf, ini saya tidak dipesenin Pak Nugroho bukan ya. Ini saya menceritakan kondisi bagaimana etos kerja di situ, bagaimana masalah mengumpulkan uang, dan bagaimana dampak jemaat. Saya mau men-sharingkan. Waktu itu saya tuh malu. Tuhan, anakku siji, anakku siji, gajiku semene, Pak Gembala segini. Saya mulai iseng tanya-tanya kepada bendahara sebelumnya, Mbak, mohon maaf, kapan terakhir Pak Pendeta dinaikkan? Oh sudah 10 tahun yang lalu. Gembala kami di bawah UMR, ngeri gak? Tahun 2012, punya anak 3. Saya bingung, bergumul keras. Lalu saya iseng-iseng,
Tuhan, kalau ini saya hitung-hitung UMR saja, ada 80 jemaat kali UMR Kota Solo. Katakanlah UMR tahun segitu 1,5 gitu ya. 1,5 kali 80 diambil 10%-nya. Harusnya persepuluhan gereja masuk sekian. Tapi kenapa terjadi defisit 2 bulan anggaran? Saya betul-betul, saya itu bergumul lama, Tuhan, ini saya antara maju enggak. Ini enggak mungkin Pak Pendeta saya berteriak. Pak Gembala enggak mungkin kayak gitu. Saya orang teologi. Hati saya itu remuk redam di sini. Saya juga berdoa, wah ini saya bergumul, jangan-jangan saya sedang menghitung seperti Daud berapa tentaraku ini jahat enggak ya di mata Tuhan. Akhirnya suatu saat saya berdoa, berpuasa, minta kehendak Tuhan, datanglah kesempatan untuk khotbah. Ya sudah, saya sharingkan di khotbah seperti ini. Puji Tuhan, apa yang terjadi? Ternyata adalah jemaat ini sebenarnya murah hati, tetapi terjadi mismanagement di kami sebelumnya. Singkat cerita apa yang terjadi? Waktu saya men-sharingkan, saya cerita, ini bagaimana? Ini tanggung jawab siapa? Sampai kapan akan terjadi seperti ini? Ini tanggung jawab siapa? Dan puji Tuhan, bulan besoknya langsung surplus, Bapak Ibu. Waktu COVID 2019 kemarin, banyak denominasi gereja kami itu sering off ibadah ya. Semuanya itu sharing, bagaimana untuk memberi pekerjaan bagi Tuhan. Susah. Tetapi di COVID itu malah justru kami surplus. Kenapa? Suatu hari itu proses yang pertama, kuasa Tuhan memakai jemaat. Yang kedua, saya pernah ditanya, ini sensitif ya, Mas, persembahan persepuluhan itu dari gaji bruto atau gaji neto? Waduh. Dari gaji setelah dipotong setoran, saya perjelas ya, atau setelah setoran ini masih kan sisa sekian, saya ambil 10%-nya. Waduh. Dan Tuhan beri hikmat. Ini berbicara masalah orang mengumpulkan harta gitu ya. Firman Tuhan katakan apa? 10%. Nah ini pertanyaan 10% dari mana, Mas? Akhirnya Tuhan gerakkan ke Roma 12. Kalau di perjanjian baru Tuhan mintanya berapa persen sih? Ayo. Karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berapa persen itu? 100%. Jadi 10% itu hanya latihan sebenarnya. Latihan apa? Latihan kemurahan hati, latihan iman. Jadi kalau gaji saya 1 juta, saya persembahkan, ini koreksi ya, bukan per puluhan, tetapi apa? Per sepuluhan. Ini perlu etos kerja juga di sini ya. Ketika orang kehilangan 10%, berarti kan dia hanya bisa membelanjakan 90%. Piye caranya gitu ya. Dan apa yang terjadi? Waktu itu di-sharingkan. Ini masalah kemurahan hati. Kalau Tuhan bekerja dalam hidup jemaat, enggak lagi hitung-hitungan kok. Dan puji Tuhan, bukan karena saya hebat, tapi karena Gusti Yesus hebat. Sekarang banyak di antara jemaat yang itu memberikan lebih dari 10%. Kenapa? Ya ini masalah kemurahan hati. Dan tidak hanya orang tua, bahkan anak-anak. Jadi kami mengajari anak-anak kami sekolah minggu itu kalau persembahan ibadah hari Minggu enggak lagi dari minta orang tua, tapi itu uang saku harian itu loh. Kami mengajarinya, kamu dikasih bapak ibumu 5.000, hanya boleh jajan berapa? 4.500, yang 500 perak kumpulkan untuk persembahan hari Minggu. Karena masalah persepuluhan, ketaatan itu tidak seperti tahu bulat digoreng dadakan. Ini perlu diajarkan dan dilatih. Jadi puji Tuhan, anak-anak, ini bukan masalah hebat gereja kami, bukan. Kami belajar dari tadi ya, yang saya ceritakan tadi ya, defisit 2 bulan anggaran. Kenapa? Enggak diajari seperti itu. Ini etos kerja. Orang sekuler, balik tadi ya, udah saya stop sampai di poin itu ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah menangkap masalah ini.
Sekularisme ini ya, hidupnya itu nggak mengenal yang rohani ya. Saya kerja, beri yang terbaik, hebat, dapat omset sekian, kaya, sugih, ganti mobil dan sebagainya, jajak ke Pak Pendeta, ya gitu ya. Dan hidupnya hanya mengejar uang seperti tadi ya, Mail tadi ya. Terus apa? Pelayanan Tuhan itu apa gitu ya. Terus antroposentris, berpusat pada manusia, pada diri sendiri, pada orang, bukan pada Yesus. Next, ini ya berarti kalau ada orang Kristen punya pemahaman seperti ini ya, ini harus segera bertobat. Ini pemahaman yang paling ya. Yang kedua, Platoisme. Jadi yang saya ceritakan tadi Bapak Ibu, moga pinara ya gitu ya. Ada orang yang Platoisme itu dikotomi, memisahkan antara ya yang bisnis itu ya masa bisnis suruh jujur. Ayo kalau Bapak Ibu yang jualan di pasar, sementara nggih, wah pon kulaane men dereng angsal. Lha nek ra ngono piye Mas? Ya harusnya kan diganti. Ampun, kula badine kurang kathah. Sepele nggih. Intinya kan saya perlu banyak uang. Kenapa mesti ngomong wani kulane dereng pareng? Ayo, saya nggak mengkatanya di sini. Sering nggak dengar yang jenengan kalau belanja di pasar? Saya tahu kenapa. Saya dulu sering ikut ibu saya belanja ke pasar. Saya diajari bapak saya menawar. Bapak saya nyuwun sewu kalau ngenyang itu lebih ruwet daripada ibu saya. Gitu ya. Saya itu pernah, bapak saya itu diajak baju SMP, harganya itu waktu itu 20.000 atau berapa, itu bapak saya bisa ngenyang 7.500 waktu itu. Itu sudah bapak saya mau pergi itu dipanggil oleh mbak-mbak, kalau nggak salah toko Prasojo atau Pantes di pasar Bundar itu ya. Karena hebatnya bapak saya ngenyang gitu ya. Nah, orang yang dalam ini kita lihat Roma pasal 7 ini hati-hati ya. Orang yang seperti ini berbahaya. Orang seperti ini berbahaya. Ini toksik. Menurut saya toksik. Roma pasal 7, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma ya. Roma pasal 7. Ini hati-hati kalau panjenengan membaca surat itu seperti ini. Roma itu surat atau sejarah? Surat. Dari siapa? Nah, kepada jemaat di Roma yang ketika membaca surat. Saya SMA saya lulus 98, berarti saya masuk 96. Itu masih usum itu apa ya? Masih musim surat-suratan, ya. Siapa dulu Bapak Ibu ketika pacaran, taksi-taksian itu pakai surat? Menawi masih ingat kata-kata penutupnya? 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat harus dibalas itu ya. Nah, kalau membaca surat itu pasti kan urut ya dari awal sampai akhir, nggak bisa tuh. Nah, sekarang kebayang nggak ketika membaca surat tiba-tiba dipotong di tengah. Aku tidak cinta kamu. Wah, langsung dua. Padahal tuh di atas tadi itu ngomong gini. Awalnya aku salah paham, kukira kamu gini, aku tidak cinta kamu. Tetapi setelah aku tahu gini, kamu gini begini, aku jadi sangat cinta kamu ya, gitu ya. Ini kan bisa salah paham loh kalau yang dibaca yang atas. Jadi kalau baca surat itu nggak boleh dipotong-potong ya. Nah, Roma pasal 7. Roma pasal 7 ini banyak orang memakai ini, maka tidak heran kalau gereja itu ayat 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging. Ini yang ngomong siapa ini? Ayo. Siapa yang ngomong ini? Kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Lebih ngeri lagi ayat 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah.
Ayat selanjutnya, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ayat selanjutnya, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Selanjutnya, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini penyimpulannya. Jadi, dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Nah, ngeri gak ini? Kalau orang Kristen pegangannya ayat ini, sak hebat-hebatnya Paulus loh, pelayan Tuhan itu loh, ngaku kita kan masih manusia daging. Ayo, ada yang sen nggak yang mendengar seperti itu? Saya nggak mengatakan yang mengatakan mendengar orang Kristen ngomong seperti itu. Ini yang ngomong siapa? Yakin Paulus? Ini Saulus. Dia kan menceritakan flashback. Hukum Taurat, waktu aku tinggal di bawah hukum Taurat sebelum aku berjumpa dengan Yesus, bahasa sederhananya gitu ya. Aku seperti ini loh. Platoisme, aku memisahkan antara kehidupan rohani dan kehidupan sekuler. Haleluya, puji nama Tuhan. Di gereja, di luar bisnis. Ampun toh Bu, kulaane mun kurang, dereng pareng tambah sithik ya. Itu kan praktek-praktek yang ya ini pemisahan seperti ini. Nah, nanti kita akan lanjutkan ya. Ini kan sengaja saya potong di sini. Ini yang orang-orang Platoisme itu seperti ini, dikotomi. Ini double standar. Lebih takut mana? Ini saya ngetes. Enggak usah dijawab. Nek dijawab mempermalukan saya dan mempermalukan diri sendiri. Ayo, dijawab dalam hati saja nggih. Lebih takut mana? Terlambat setoran bank, kena biaya checking, atau tidak persembahan persepuluhan? Kok usah dijawab? Kok usah dijawab? Tidak usah dijawab. Yang kedua, lebih takut mana? Terlambat jagong, atau terlambat masuk kerja, atau terlambat ibadah gereja? Tidak usah dijawab. Tidak usah dijawab. Ayo. Ini double standar ya. Ini memisahkan ya. Ya ini kehidupan rohani, ini kehidupan jasmani, ini ya dunia yang berbeda. Jadi kalau di gereja namanya Yohanes atau Daniel, tapi kalau di luar sana ada nama lengkapnya. Semoga tidak ada namanya ini hanya istilah saja. Semoga mohon maaf kalau ada yang namanya sama ya. Namanya Waluyo belakangnya. Yohanes Waluyo. Yang dikongkon males, waton Suloyo. Ya. Di gereja kami banyak. Daniel Waluyo yang dikuaneni ngweyel, waton Suloyo. Alah, dekornya kok kayak gini, wah harusnya begini. Disuruh nggak ngerjain gitu ya. Ini orang-orang yang seperti ini di gereja kami banyak Bapak Ibu. Di situ tidak ada ya? Tidak ada. Di situ. Kalau yang namanya sama, mohon maaf, ini saya hanya menceritakan di gereja kami ya. Platoisme. Orang kalau punya paradigma seperti ini berbahaya. Nah, kita selesaikan paradigmanya. Paradigma selanjutnya, stataisme, di mana melihat bahwa melayani di gereja atau pelayanan lebih tinggi, lebih mulia daripada bekerja. Ini repot ini. Kalau orang punya pemahaman seperti ini juga, kalau sekuler tadi kan kelihatan ya, Platoisme kelihatan. Ya, ini rada rohani sebenarnya, tapi ini juga bermasalah orang-orang punya pemahaman seperti ini. Orang yang menganggap bahwa pelayanan itu lebih tinggi
daripada di dunia kerja, ini ya pasti hidupnya tidak akan utuh, nggak akan maksimal. Seolah-olah itu kalau bekerja itu berdosa lah, ini jam ibadah ya aku harus kerja. Pasti orang bergumul di situ. Aku kerja apa ibadah ya, akan berbenturan di situ terus. Ya, ada apa namanya, Tuhan, lihat terus yang sesama manusia itu siapa gitu ya, di Lukas 10:29-32. Yesus menegur. Ada orang yang turun ke Yeriko, kena penyamun ya. Kemudian lewatlah siapa? Imam. Imam ini hanya melihat. Kemudian lewat lagi siapa? Lewi. Kenapa Imam dan Lewi yang ditegur Yesus? Dikontraskan dengan siapa? Lalu yang terakhir lewat siapa? Orang Samaria, orang kafir. Kita ini kan orang kafir ya, katanya yang saudara-saudara kita. Para imam dan Lewi ini kan orang-orang representatif, mewakili pelayan hamba-hamba Tuhan, yang menganggap bahwa pelayanan yang kan terlambat nanti ke bait suci gitu ya misalnya. Jadi pelayanan untuk membantu orang itu pelayanan yang remeh-temeh. Itu bukan pekerjaan pelayanan. Nah, ini bahaya kalau menganggap bahwa pelayanan yang terbaik hanya di gereja saja, bukan. Termasuk kebalikannya, bahwa pelayanan yang benar adalah pelayanan yang di luar. Ini bahaya. Karena apa? Allah memanggil. Ada Yakobus, Petrus, Yohanes dipanggil sebagai soko guru membangun jemaat di Yerusalem. Ada Rasul Paulus yang dipanggil untuk menjangkau keluar. Ini sama-sama dipakai Tuhan. Buktinya apa? Ada surat Yakobus, ada Petrus, ya kan? Semuanya dipakai Tuhan. Jadi ini tidak bisa. Mana lebih tinggi? Lebih tinggi melayani di dunia sekuler apa di gereja? Sama-sama berharga di mata Tuhan. Termasuk panjenengan dipanggil di mana? Ya, supaya saya dan Pak Pendeta nggak gelut ini. Saya di pelayanan sekuler, beliau di pelayanan, saya di marketing, beliau di penggembalaan. Sama-sama. Kemudian yang terakhir ini ya, kerinduan saya Bapak Ibu ada di paradigma yang ini, yaitu paradigma totalisme holistik. Di situ ada studi keluarga, gereja, pekerjaan, pelayanan. Piknik ada di mana? Piknik ada nggak di situ? Healing perlu nggak? Piknik bareng-bareng gereja gitu perlu nggak? Rohani nggak kira-kira? Perlu nggak Pak kira-kira Pak? Saya pernah kemarin waktu 17-an itu saya lewat salah satu gereja di Solo itu, karnavalnya apa? Jamu, beras kencur itu diedarkan keliling. Wah, ini rupanya bagus juga ya untuk menjangkau kampung. Ini kata kuncinya itu yang di tengah-tengah itu siapa? Yesus. Yesus ada di tengah-tengah. Nah, kalau yang tadi Paulus sebelum bertobat, kan dualisme ya. Dalam hatiku aku ingin melayani Tuhan, tetapi tubuhku aku ingin melayani dosa. Siapakah yang bisa melepaskan aku? Ini di Roma pasal 7. Tapi jawabannya di Roma pasal 8. Surat nggak boleh dipotong. Roma pasal 8. Mulai ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi di tubuh kita ini ada kuasa setan sama kuasa Yesus, begitu? Panjenengan orang berdosa apa orang kudus? Ini menjadi pertanyaan ini. Saya, saudara ini orang kudus atau orang berdosa? Ini harus clear gitu ya. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus Yesus. Kemudian ayat selanjutnya, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Tadi adalah Paulus atau Saulus dulu, waktu dia hidup di bawah hukum Taurat.
Jane aku pengen taat, neng yo piye ya iki bisnis gak iso gitu lah. Itu seperti itulah kira-kira. Tetapi Paulus yang sudah berjumpa dengan Yesus enggak lagi di bawah hukum Taurat, di bawah hukum apa? Kasih karunia. Nah, orang yang hidup dalam kasih karunia itu ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, dalam hukum Taurat, melainkan dalam roh. Rohnya huruf besar apa huruf kecil? Roh Kudus ya, roh Allah. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini kata kuncinya di situ. Ada enggak roh Tuhan dalam hidup kita? Ini yang menjadi kata kunci di situ. Roh Tuhan Yesus inilah yang memampukan seorang profesional Kristen memiliki etos kerja. Jadi kalau seandainya di sini ada blender, orang Kristen dimasukkan blender seperti kelapa itu ya, diparut, diperes-peres gitu ya. Kalau kelapa diparut ketemu apa? Santan. Kalau orang Kristen diparut, di blender gitu ya, kira-kira sari-sarinya, inti-intinya ketemu apa? Harus ketemu Yesus di situ. Harus ketemu kasih Kristus di situ. Rebutan bayi. Dulu nggak ada tes DNA kan? Ini kalau spiritnya kasih sama spirit keadilan akan berbeda di situ. Spirit kasih akan Yowes. Gue kan pengen keadilan, yaudah dibelah aja, potong, ambil, jeret, akan dibagi. Yang satu ibu mengatakan, yos potong wae. Yang satu mengatakan, jangan, wes gue kue wae. Nah dari situ Salomo tahu siapa ibu yang asli. Yang ngalah. Orang yang spiritnya keadilan itu pasti bukan ibunya. Tapi yang ibunya yang asli, spiritnya apa? Kasih. Yowes aku ngalah daripada anakku dibelah. Kalau orang Kristen di blender, diperes-peres, panjenengan seumpama gitu, di blender, ketemu itu, sing ketemu paling inti dari kita itu apa sih? Nah ini loh. Kalau roh Kristus tidak ada dalam hidup kita, jangan berharap kita memiliki etos kerja. Kalaupun iya, pasti hanya di permukaan luar. Hidupnya nggak akan berdampak. Jadi kalau kita makan, kalau kita minum, kalau kita lakukan apapun, itulah lakukanlah seperti untuk Kristus, bukan untuk manusia, dan untuk kemuliaan Tuhan. Dan ini tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang yang tidak memiliki roh Kristus. Ya, selanjutnya. Jadi kalau seandainya kita disuruh milih dari 4 ini, panjenengan pilih yang mana? Naik dulu tadi ya. Tentunya yang totalistik ini ya, holistik ya. Yang seutuhnya hidup mengerjakan sasaran Allah yang lebih luas. Waktu aku belajar, waktu aku melayani, waktu aku mancing. Nah, mancing boleh nggak? Orang kita mancing boleh nggak? Orang kita ngegame boleh nggak? Boleh. Orang kita mencuri boleh nggak? Lah, jangan dibawa ke situ ya. Kalau ketika melayani suami, melayani istri seperti melayani Tuhan, ketika berbisnis seperti melayani Tuhan, ketika saya sebagai karyawan di perusahaan saya seperti melayani Tuhan, ini kan etos kerja. Masa mau melayani Tuhan sak penake? Oh, panjenengan ketika Pak Bupati mau sowan rawuh, Pak Nugroho besok Pak Bupati mau survei ibadah di GKJ Sidomulyo. Ibadah jam pinten Bapak? 6:30. Oh nggih, nanti Pak Bupati badhe sowan jam 6:30 kurang 5 menit. Kira-kira jemaat hadir jam berapa? Jam 6. Karena apa? Pak Bupati badhe rawuh. Nah, itu kita manusia bisa loh kayak gitu ya. Untuk Yesus mestinya lebih dong. Nah, oke, lanjut. Pertama paradigma, kita harus clear, sepakati bahwa paradigma kita ini adalah segala sesuatu yang kita kerjakan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Seperti untuk Tuhan ukurannya.
Oke, yang terakhir adalah mengenai identitas. Identitas itu adalah kata kuncinya, slide selanjutnya. Siapa saya menentukan apa yang saya lakukan. Bukan kok apa yang saya lakukan menentukan siapakah saya. Ini kebalik, jangan dibalik begitu. Karena saya pengikut Kristus, maka saya jujur. Karena saya pengikut Kristus, saya ulet. Saya tulus. Saya kerja keras. Kenapa? Karena saya murid Kristus. Ini identitas. Siapakah saya menentukan apa yang saya perbuat dan saya lakukan. Jadi 2 Korintus 5:17, dan panjenengan dan saya ini ciptaan baru, sudah diciptakan ulang oleh Yesus. Diberi roh yang baru. Kalau nanti panjenengan bawa di perjanjian, aku akan menjauhkan hati yang keras, akan memberikan hati yang baru. Kita harus diyakini. Kita itu sudah ada bahasa DNA-nya, sudah ada roh yang siap untuk memberikan kuasa untuk kita bergerak ke arah situ. Saya plus Kristus, kata kuncinya, bukan antroposentris. Saya plus Kristus. Karena Kristus maka saya ini gitu ya. Berpusat pada Yesus. Tadi ya, kalau Roh Kristus ada dalam hidupmu, maka ya ini ya. Siapa saya menentukan apa yang saya kerjakan? Karena saya adalah pengikut Kristus. Saya jemaat GKJ Sidomulyo yang adalah pengikut-pengikutnya Gusti Yesus masa kini. Maka ketika bekerja saya seperti ini. Jadi yang menggerakkan itu bukan kok supaya saya naik karir, supaya saya dapat uang, dipercaya orang, supaya konsumen saya banyak, supaya saya terkenal, ini bukan. Tapi karena memang tanggung jawab panggilan saya sebagai pengikut Kristus. Siapakah saya? Saya ini siapa sih? Saya pengikut Kristus. Yesus sudah begitu mahal menebus dosa saya di kayu salib. Sekarang saatnya saya do something, mengerjakan apa bagi Tuhan. Ini identitas. Ini berbicara masalah identitas. Saya pernah terganggu dengan nama saya. Nama saya itu kalau di marketplace tidak menjual. Saya akan kenalan. Namanya siapa? Nama saya Andri. Ngomong, tapi bukan Andreas toh. Waduh, ini saudara. Baru mau nawarkan produk, sudah dijagani seperti itu. Ayo. Lalu jawab saya, ya, saya Andreas. Saya Kristen. Satu ruangan melongo, jadi salah tingkah semua. Jadi suasana jadi nggak enak. Kenapa? Dia sangat berharap, berekspektasi saya bukan Andreas. Jas itu kan biasanya Kristen. Dan ini di marketplace nggak menjual. Dalam nama Yesus, berkat datang dari Yesus. Pekerjaan hanya sebagai saluran. Kalau saluran saya di sini ditutup, saya yakin Tuhan, Engkau akan sediakan berkat yang lain. Apa yang terjadi? Orang ini sama saya, dengan saya itu sangat dekat. Sampai sekarang, yang dulu menolak saya karena saya seorang Andreas Kristen. Ketika saya berani menunjukkan identitas saya sebagai pengikut Kristus, walaupun aduh, Andreas sih gak menjual ini. Setiap budaya lebih aman gitu. Sampai sekarang waktu saya kadang-kadang nggak enak ya, dapat privilege, perlakuan khusus. Kalau di toko tuh kan nagih itu kan antri. Saya datang itu urutannya belakang. Mbak ini, masa itu yang duduk di pojokan suruh datang. Saya malah didahulukan. Apakah karena saya hebat? Tidak.
Dia tahu kinerja saya di toko, tanggung jawab saya ketika ada barang-barang rusak dan sebagainya. Bukan karena hebat, tapi dari awal saya sudah memproklamasikan diri bahwa saya Andreas, sales Kristen. Identitas saya sebagai pengikut Yesus kelihatan nggak di luar. Suatu hari dosen saya suami istri ke pasar gede, bukan pasar gede, pasar beras itu pasar mana? Solo yang pasar beras itu ada ibu-ibu itu nimbang beras setelah apa? Setelah ini terus masih di PUI beras, tahu nggak? Sudah gini tapi masih ngambil lagi di yuk, lalu dosen saya ngomong sama istrinya, mah tanyaan gerejane ngendi? Papai kok papai solane Kristen, kok tahu? Kelihatan dari jualannya. Akhirnya, Bu, pangapunten, ibadah wonten pundi? Oh, saya dari gereja ini. Nah, bener ternyata. Identitasnya itu kelihatan langsung ke perbisnisan seperti itu ya. Tapi juga ada di gereja kami, ada seorang pengusaha laundry. Enggak ada di sini yang laundry? Apakah ada? Laundry itu terkenal ya. Terkenal pokil Bapak Ibu ya. Jadi sengaja tidak pernah membawa uang jujul. Jadi kalau laundrynya 22 gitu, jemaat bayar 25 itu, aduh Mbak orangnya jujule gitu ya. Itu jadi rasanan loh di kalangan jemaat. Wah, nek sing ngeterke sing lanang sing kakung bayar uang pas wae. Emang apa? Kuwi jarak kok. Ayo ini gimana ini identitas seorang Kristen ini? Enggak sengaja gak gelem nyusui ya, ini repot ini ya. Siapakah saya menentukan apa yang saya kerjakan? Slide selanjutnya. Saya murid Kristus, maka etos kerja saya ulet, jujur, bekerja keras, disiplin. Tadi daftar-daftar yang di atas. Sudah bisa browsing di internet begitu banyak. Karena apa? Saya murid Kristus. Yang kedua, bersama Yesus saya sukses. Apa bedanya kristosentris sama antroposentris? Saya juga diajari, yes, hebat, kamu hebat, kamu bisa. Itu ada. Autosugesti seperti itu diajari juga, Saudara. Trainingnya mahal. Kalau panjenengan tidak percaya, kalau punya cucunya dikatakan kamu bodoh, kamu ngoel, nanti cucunya akan seperti itu betul. Kamu cantik, kamu manut, walaupun cucunya itu bandel. Kamu manut, kamu hebat, kamu mengerti. Nanti akan seperti itu. Kata-kata itu berkat, kata-kata itu doa. Bersama Yesus saya hebat, bersama Yesus saya sukses. Bersama Yesus etos kerja saya begini. Kenapa? Kata kuncinya apa? Yesus, bukan saya. Kesaksian saya terakhir sebelum penyimpulan. Siapa yang pernah nanti tidak datang Wali Kukun? Gendingan Wali Kukun nggih? Ya, ada pasar nggih? Ada pasar. Di sebelah kiri pasar itu ada waktu itu tokonya paling gede di Wali Kukun. Kami jualan di situ produk kosmetik kami di pasar Wali Kukun itu satu-satunya minimarket di situ paling gede. Kami waktu itu baru itu bisa tembus 10 juta tahun sekitar 2014-2015. Beberapa kali tembus 10, 15, sementara brand-brand yang itu saudara kita itu di bawah 5 juta. Terus entah gimana akhirnya
ownernya itu bisa, Mas, kerjasama kita sampai di sini saja nggih. Mohon barangnya dibawa pulang, diretur. Kami sudah nggak bisa bekerja sama. Bu, mohon maaf, apakah ada salah dengan produk kami atau saya atau mungkin SPG saya gitu ya? Enggak Mas, enggak. Dan ternyata apa? Saya sedih sebenarnya. Aduh Tuhan, ini potensi ya Tuhan. Dekat pasar, satu-satunya minimarket, depannya itu Bank BRI. Oh itu untuk, waduh saya tuh sedih. Kemudian Tuhan gerak sambil saya berdoa, kamu bergerak ke sana. Wali Kukun ke arah sana nyebrang rel kereta. Saya nggak sebut tokonya ya. Saya nyebrang di situ. Waktu itu Tuhan meneguhkan, masuk ke toko ini. Tuhan, what? Ini kan toko boneka, toko aksesoris, toko kado. Nggak salah Tuhan. Saya disuruh masuk ke toko ini untuk jualan kosmetik. Tapi Tuhan masuk. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak lama setelah itu Bank BRI pindah dari yang utara nyebrang rel kereta. Bank BRI, Bank BNI, Bank BPD Jatim jadi di situ. Terakhir kantor kepala desa di depannya sana. Jadi sentral di situ. Dan omset kami pulih, naik lagi. Karena siapa? Andre hebat bersama Yesus. Ini Yesus itu bukan teori loh, nggih. Apapun bisnis panjenengan, apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, kalau bersama Yesus yang bukan hanya teori di sana, tapi dalam kehidupan kita, barang siapa dalam dirinya ada Yesus Kristus, dia adalah milik Kristus. Dibackingi enggak kira-kira? Orang Kristen iso disantet ora? Ada yang pernah tanya seperti itu. Wong Kristen kuwi iso kelebonan tuyul ora omahe. Ada yang tanya kayak gitu, Saudara. Identitas profesional Kristen, saya plus Kristus. Saya pengikut Kristus, maka sekarang penyimpulannya. Inilah etos kerjanya seorang pengikut Kristus. Slide terakhir. Identitas, ya. Saya ciptaan baru, saya murid Kristus. Siapakah saya menentukan apa yang saya kerjakan? Karena saya pengikut Kristus, maka saya jujur, maka saya punya etos kerja yang baik. Etos kerjanya apa? Sebenarnya nggak salah, browsing di internet, belajar dari manapun. Ulet, adaptif, memperhatikan customer, bertanggung jawab, ramah, iya. Tapi kalau nggak ada motornya Yesus, sia-sia saudara, nggak akan bisa. Motor penggeraknya adalah Tuhan Yesus. Roh yang menghidupkan itu. Paradigmanya ada holistik. Tujuannya benar saja, supaya dapat uang, supaya saya bisa melayani, supaya saya bisa memberi. Tapi caranya juga harus benar. Jangan seperti siapa itu yang suka kemudian uangnya dibagi-bagi. Ada salah seorang gembala, "Dik, menurutmu piye? Emang kenapa Mas? Ini ada jemaat, persembahan persepuluhannya itu besar di gereja. Tapi dia sering nyuri kebun kelapa sawit. Ayo, iya saudara. Tujuannya benar untuk persembahan di gereja, tapi carane nyuri kebun kelapa sawit. Nah, yo, sampean kan pendeta, lapo teko aku kan salesman, saya ngeles gitu ya. Tapi puji Tuhan, teman pendeta ini berani mendisiplin. Tujuannya benar, caranya benar. Motivasinya kasih ya. Yesus, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Yesus berani lakukan itu. Kenapa? Karena kasih. Mengasihi siapa? Allah. Apakah kita ketika bekerja itu karena motivasi kita kasih atau bukan? Yang terakhir itu integritas. Kalau panjenengan nanti baca Daniel ini, saya nggak akan banyak bahas di sini ya. Intinya begini. Daniel itu dicari-cari kesalahannya nggak ketemu.
Laporan tertib, keuangan tertib, target-target tercapai. Etos kerjanya baik, kesaksiannya baik. Cuma satu kesalahan fatal Daniel. Dan saya harap seandainya dunia mengaudit kita, kesalahan kita panjenengan daya dan saya seperti Daniel yang di Alkitab ini. Apa? Satunya kesalahan Daniel. Apa? Dia murid Yesus. Kalaupun seandainya kita harus disingkirkan oleh dunia, biarlah kiranya itu alasannya karena kita setia pada Yesus, bukan karena kita nggak punya etos kerja. Kalau orang etos kerjanya jelek, dikeluarkan, ya itu wajar. Tapi Daniel hidupnya benar di Daniel 4-6 itu. Paulus hidupnya benar, kerja mati-matian, malam jahit tenda, pagi hari jual tendanya di pasar, siang dan siang melayani memberitakan Injil. Orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, integritas. Jadi antara iman dan profesi itu gak ada pemisahan. Karena apa? Ketika saya bekerja, saya juga melayani. Pekerjaan sekuler adalah pekerjaan sepenuh waktu, full timer. Panggilan saya 8 jam di pekerjaan. Berarti memang Tuhan panggil saya di situ. Panggilan Pak Gembala menggembalakan, memuridkan jemaat GKJ Sidomulyo. Karena beliau dipanggil untuk menggembalakan. Saya dipanggil di marketplace. Sama-sama melayani Tuhan, tetapi dalam segmen yang berbeda. Tetapi sama-sama saya meyakini kami punya iman yang sama dan punya komitmen yang sama. Integritas harus disatukan, nggak boleh dipisahkan antara iman dan profesi. Mohon maaf saya kebelandangan Mas. Biasa sales kalau sudah ngomong sulit dihentikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tepuk tangan buat Bapak Andreas Yosoyo. Itu paparan tentang etos kerja Kristen, sangat jelas dan memberkati bahwa bagaimana di dalam menjalani kehidupan kita itu tidak bisa dipisahkan, dualisme antara yang rohani dan sekuler. Nah, ibadah juga tidak bisa dipisahkan antara kehidupan ritus, kehidupan pisuanan kita, tetapi juga di dalam kehidupan pekerjaan dan kehidupan dimanapun kita berada. Jadi integritas iman itulah yang harus kita nyatakan di dalam pekerjaan, dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, kebenaran, integritas iman itulah yang harus kita nyatakan. Dan ketika kita mengatakan atau menyatakan hal yang benar, di situ ada kuasa. Nah, ada kuasa, ada jalan keluar, ada pertolongan dari Tuhan. Saya teringat dalam sebuah buku di Mastra, buku Mastra itu mengatakan bahwa Made Gunamastra itu bahwa ada kutipan bahwa ada altar di tengah pasar. Jadi kita menyatakan altar kehadiran Allah dimanapun kita berada. Baik itu kita sebagai seorang pekerja, sebagai pegawai negeri, pegawai jasa, apapun itu. Apa yang menjadi prinsip iman itu harus kita nyatakan. Hal yang menarik ketika ada hal yang penolakan, bukan ditolak karena apa? Karena kesalahan-kesalahan etos kerja yang menyimpang, tetapi karena benar. Nah, di situ juga akan ada kekuatan, ada kuasa yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menghidupi paradigma yang totalisme atau yang holistik antara hidup, peribadatan kita dan kehidupan hari-hari kita, pekerjaan kita sama, semuanya itu untuk Tuhan. Nah,